Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irwan Duyanto Ridho Darmawan dari Prodi Arsitektur Angkatan 25 Universitas Mula Warman dengan NIM 2509096019. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dari pengantar arsitektur tentang definisi arsitektur, sejarah, dan perkembangan arsitektur, serta trilogi Vitruvius. Arsitektur berdasarkan etimologi kata. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton. Arsitekton terdiri dari dua bagian, yaitu arsi dan tekton. Arsi sendiri artinya menjadi yang pertama, atau yang mengatur atau memerintah. Tekton artinya pembangun atau meson, dan arsitektur sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang pertama-tama dibangun. Definisi umum arsitektur. Arsitektur adalah ilmu tentang merancang bangunan yang meliputi keindahan, kekuatan, fungsi, dengan mempertimbangkan aspek manusia seperti psikologi, sosial, dan budaya. Sejarah dan perkembangan arsitektur. Yang pertama, ada arsitektur di era prasejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai tahun 373 Masehi. Yang kedua, arsitektur klasik pada tahun 800 sebelum Masehi sampai 1750 Masehi. Yang ketiga, arsitektur era pencerahan, yaitu pada tahun 1750 Masehi sampai 1900 Masehi. Yang keempat, ada arsitektur modern, yaitu pada tahun 1900 Masehi sampai sekarang. Dan yang terakhir, ada arsitektur postmodern, yaitu pada tahun 1960 Masehi sampai sekarang. Trilogi Vitruvius. Yang pertama ada firmitas. Vitruvius mendefinisikan firmitas sebagai kemampuan bangunan untuk menyalurkan beban dengan baik ke tanah dan pemilihan material yang tepat. Ia merinci karakteristik asal dan cara pembuatan material seperti batu bata, pasir, kapur, pozzolana, batu, dan kayu, diikuti dengan metode konstruksi. Bangunan yang kokoh harus mampu menyalurkan beban dengan baik, meliputi bagian utama, struktur, dan potongan. Kekuatan bangunan dipengaruhi oleh yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perkembangan sistem yang mempengaruhi kebutuhan perawatan bangunan. Yang ketiga, penyesuaian struktur dengan kebutuhan seperti lokasi, iklim, dan tradisi. Yang kedua, ada utilitas. Utilitas adalah pengaturan ruang yang baik berdasarkan fungsi, hubungan antar ruang, dan teknologi bangunan, seperti pencahayaan dan penghawaan. Konsep ini juga diterapkan dalam penataan kota, misalnya penempatan kuil atau benteng. Utilitas mencakup kebutuhan fungsi dan denah. Fungsi adalah hal utama karena arsitektur mewadahi kegiatan manusia yang seiring perkembangan zaman semakin kompleks. Yang ketiga adalah venustas. Menurut Vitruvius, venustas sangat dipengaruhi oleh proporsi dan simetri yang ia dasarkan pada proporsi ideal tubuh manusia. Diilustrasikan dalam Vitruvian Man oleh Leonardo da Vinci. Awalnya, venustas meliputi seni, keindahan, dan tampak, merupakan pertimbangan akhir dalam arsitektur. Namun, kini arsitek berupaya mengintegrasikan utilitas atau fungsi dan firmitas atau kekuatan kekokohan agar menjadi bagian dari keindahan itu sendiri. Utilitas dan firmitas menciptakan bentuk dasar yang kemudian diperindah baik untuk tujuan tertentu maupun sekedar ekspresi. Persepsi keindahan didapat dari pengalaman dan budaya.